Oke, kembali lagi bersama saya Farid Kupinam. Saya akan menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Pak Saiful Bahri, yaitu menjelaskan apa itu pentingnya Authentics dan Perfect pada komputer security. Oke, jelasnya pentingnya Authentics dan Perfect pada komputer security, yaitu untuk melindungi jaringan komputer, program, dan data dari serangan, kerusakan, atau akses yang tidak sah. Authentics dan Perfect merupakan salah satu langkah untuk menghindari terjadinya serangan malware, percobaan hacking, atau bahkan peretasan data pribadi yang sangat konfidensial dan dapat dilakukan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Oke, dan saya akan menjelaskan tips-tips mengamankan data pribadi internet. Itu satu, jangan mengunggah data personal secara sembarangan. Tips yang pertama kali adalah sekali mengunggah data pribadi internet, apalagi melalui media sosial ini, Anda bakal menjumpai banyak orang sadar mengunduh data pribadi seperti SIM, KTP, ataupun kartu keluarga ke media sosial. Kalaupun ingin mengunggah data tersebut, usahakan untuk mensensor data penting seperti tanggal lahir, nik, nomor kakak, ataupun nomor SIM. 2. Menghindari menuliskan data pribadi secara berlebihan di akun media sosial. Upaya menjaga keamanan data personal di internet bisa pula dilakukan dengan menghindari kebiasaan menuliskan profil secara lengkap di akun media sosial. Terus profil pribadi secukupnya. Jangan memampang nomor handphone, tanggal lahir, dan semacamnya di halaman yang bisa dibaca secara publik. Gunakan password dengan kombinasi huruf dan angka yang sulit ditebak. Itu bagus ya. Langkah mengamankan data pribadi internet bisa pula dilakukan dengan membuat password yang sulit ditebak. Hindari memakai password 12345678 atau 11111. Nama presiden atau nama lengkap dan sebagainya. Itu gampang diretas. Sebagai ganti gunanya, gunakan dengan angka yang membuat siapapun kesulitan untuk menebaknya. Yang 4, jangan sembarangan mengeklik atau tautan dari internet. Pencurian data pribadi di internet kerap terjadi karena kebiasaan mengklik tanpa memeriksa apakah tautan tersebut aman atau tidak. Praktik pencurian data pribadi seperti ini dikenal dengan istilah phishing. Untuk mengelabui pengunjungnya, praktik phishing biasanya disertai dengan menggunakan website dengan alamat tampilan yang mirip dengan situs resmi dari sebuah lembaga, misalnya Facebook gitulah. Sering phishing. Biasanya 5. Biasa membaca prefect police. Cara menjaga keamanan data pribadi selanjutnya adalah membiasakan diri untuk membaca prefect police, yang termasuk ini mengunduh aplikasi untuk di smartphone. Hindari aplikasi yang minta agar pribadi, galeri foto pribadi seperti nomor kontak, kamera, histori panggilan, dan lain-lain. Setujui pemberian akses data personal untuk aplikasi yang punya kepentingan sesuai dengan layanannya. 4. Selalu aktifkan antivirus. Upaya perlindungan data pribadi juga bisa dilakukan dengan melengkapi komputer atau smartphone dengan aplikasi antivirus. Tidak hanya sekedar antivirus, tapi ada juga yang perlu secara rutin melakukan update. Dengan begitu, antivirus tersebut bisa bekerja dengan baik dan mengatasi berbagai ancaman virus. Hapus data pribadi di ponsel saat menjual handphone. Saat menjual handphone, Anda harus berhati-hati. Pastikan bahwa ponsel tersebut tidak lagi menyimpan data pribadi di smartphone yang akan dijual. Juga harus dilakukan dengan tepat. Gunakan fasilitas factory reset untuk melakukan penghapusan, namun sebelum pemakaian factory reset dilakukan enkripsi data biar data tersebut tidak bisa di-restore. Lakukan transaksi secara online hanya di website terpercaya. Manfaatkan VPN saat menggunakan WiFi di tempat umum. Hanya unduh aplikasi dari Google Play Store dan App Store. Oke, dan saya akan menjelaskan apa hal yang harus dari internet untuk mengamankan data pribadi. Apa hal yang untuk menghindari data pribadi, ya kan? 1. Pasang pengamanan verifikasi data Anda. Ini menghindari untuk munculin data di internet yang bisa dilakukan
melalui verifikasi terhadap pengintian data yang ada dalamnya, sehingga dengan cara tersebut maka akan semakin banyak kemudahan perlindungan yang mampu Anda capai dan mudah. Yang kedua, aktifkan autentikasi dua faktor. Tahapan berikutnya menghindari pencurian data di internet perlu Anda lakukan dan mengaktifkan sistem autentikasi untuk dua faktor. Dengan cara tersebut sudah pasti akan lebih banyak bermanfaat dan juga kemudian yang kelak akan bisa Anda capai itu dalamnya. Pakai kata sandi yang rumit. Hal ini menghindari pencurian data di internet sangat perlu. Misalkan kata sandi sangat rumit. Kenapa? Karena kata sandi rumit tersebut jelas akan meningkatkan kesulitan bagi orang yang ingin menghacker atau membuka akun tersebut. Perbaharui sistem operasi yang ada di handphone atau komputer itu untuk menghindari hacker atau pembobolan. Hati-hati terhadap link yang mencurigakan dan spam. Hati-hati dengan link. Oke. Sampai di sini penjelasan tentang tugas Pak Saiful Bahri. Saya ucapkan banyak terima kasih dan minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang menyenangkan dan kurang jelas. Sekian dan terima kasih.